menjelaskan pengertian manajemen kurikulum di sekolah dasar. Manajemen merupakan suatu proses atau ilmu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen kurikulum di sekolah dasar merupakan proses pengelolaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Manajemen ini melibatkan kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah dalam mengatur proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Dalam proses manajemen kurikulum tidak terlepas dari kerjasama antar sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari manajemen kurikulum. Jadi manajemen kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan, tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi guru. Bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai susunan pengamalan belajar yang dirancang untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan sebagai bekal kehidupan di masa depan. Kurikulum juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga peserta didik dapat berkembang dan berhasil dalam bidang yang ditekuni. Nah, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Melalui kurikulum, guru dapat mengorganisasi pengalaman belajar, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan menilai perkembangan peserta didik agar mereka dapat berkembang dan berhasil dalam bidang yang mereka tekuni. Dengan demikian, kurikulum menjadi landasan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Baik, saya akan menjelaskan materi prinsip-prinsip manajemen kurikulum, diantaranya ada 5. Yang pertama, produktivitas, di mana dalam prinsip ini manajemen kurikulum harus berorientasi pada pencapaian hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, kurikulum harus dikelola dengan baik sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua ada demokratisasi. Dalam prinsip ini perlu adanya keterlibatan berbagai pihak secara terbuka dan juga adil. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, dan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kurikulum. Dan yang ketiga ada kooperatif. Dalam prinsip ini berarti manajemen kurikulum dilakukan melalui kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Nah, kerjasama ini penting agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Dan yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Efektif yaitu pengelolaan kurikulum harus mencapai tujuan pembelajaran, dan efisien yaitu pemanfaatan sumber daya secara tepat dan hemat. Artinya, waktu, tenaga, biaya, dan sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengarahkan pada visi, misi, dan tujuan. Dalam prinsip ini berarti seluruh kegiatan dalam manajemen kurikulum harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung arah perkembangan sekolah serta sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen kurikulum di sekolah dasar, yaitu yang pertama ada perencanaan kurikulum. Jadi perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan untuk menyusun program pembelajaran secara sistematis. Nah, jadi proses ini mempertimbangkan aspek yang mana ada aspek filosofis, sosiologis, dan juga psikologis agar materi pembelajaran tersusun dengan tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum manajemen. Jadi pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum ini berkaitan erat dengan pengaturan dan juga pembagian tugas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi kurikulum merupakan susunan bahan ajar yang dirancang untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemantauan dan penilaian kurikulum. Jadi, pemantauan kurikulum merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pihak yang ahli. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum. Pemantauan juga bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum tetap berjalan sesuai dengan rencana mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif. Selain itu, kegiatan pemantauan kurikulum juga berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai dalam proses pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah, kepala sekolah, maupun pengawas pendidikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan kurikulum yang sedang diterapkan. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyempurnaan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik perkembangan pendidikan. Dengan adanya manajemen pemantauan dan penilaian kurikulum yang baik, proses pelaksanaan kurikulum dapat berjalan lebih terarah, terkontrol, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran karena setiap permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan kurikulum dapat segera ditindaklanjuti untuk melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Oleh karena itu, pemantauan dan penilaian kurikulum menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.